Hmm. Halo. Oke. Halo semuanya, selamat datang. Wah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Kita tunggu juru bahasa isyaratnya dulu bergabung, baru kita akan mulai. Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman semuanya. Oke, masih ada 3 menit lagi. Halo Han, aku invite kamu ya. Oh, dia udah request duluan. Oke. Aduh, ini gimana ya? Bingung. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya Han, aku atur posisi dulu supaya Siap. kayak kelihatan gitu. Aku juga tahu posisi. Oke. Udah pas nggak? Sekarang jelas Han? Jelas. Suara aku kedengaran nggak ya? Kedengeran. Jelas banget. Sebentar ya, kita mulai 19.30 Teng. Oke. Sehat Han? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya Allah, bahasa basi sekali kita. Sehat Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh, kok aku salah pegang mouse. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, sudah 19.30 kita mulai ya Han. Bismillah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat bergabung di Instagram Live-nya Animo Psikologi. Malam ini kita akan membahas tentang hubungan yang tidak sehat atau unhealthy relationship. Nah, sebelumnya saya pengen kenalan dulu, barangkali ada teman-teman di sini yang mungkin belum pernah bergabung dengan Animo sebelumnya. Perkenalkan, saya Ade Satya, psikolog dan co-founder dari Animo Psikologi. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, saya pengen menyampaikan bahwa teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di question box yang ada di bagian kiri bawah, atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kami jawab di akhir sesi. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke topik pembahasan kita malam ini tentang hubungan yang tidak sehat.
Kalau teman-teman yang sudah mengikuti sebelumnya, kita banyak membahas tentang bagaimana cara mencintai diri sendiri. Kemudian pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hubungan yang sehat itu seperti apa. Nah, satu hal penting yang perlu dipahami bahwa hubungan apapun itu harus membuat setiap orang di dalamnya itu merasa aman. Gitu. Jadi rasa aman dalam menjalin sebuah hubungan itu yang paling penting. Nah, selain rasa aman, apa aja sih yang penting? Ada 3 hal penting yang perlu ada dalam sebuah hubungan. Yang pertama adalah rasa percaya terhadap pasangan. Yang kedua adalah rasa saling menghormati. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang. Nah, jadi 3 hal ini perlu ada terlebih dalam hubungan cinta, entah dengan pasangan, suami istri, gitu. Jadi hal-hal itu yang perlu ada dalam sebuah hubungan. Seringkali kita sadar bahwa hubungan kita ini kayaknya sedang dalam keadaan tidak baik, tapi sulit untuk mengakui bahwa hubungan ini tidak sehat. Nah, perlu untuk kita paham sebenarnya apa sih tanda-tanda bahwa hubungan ini sehat atau nggak sehat. Nah, apa aja sih tanda-tanda bahwa kita sedang menjalani hubungan yang tidak sehat? Yang paling pertama, tanda yang pertama adalah pasangan kita atau mungkin kita ketika mengekspresikan emosi itu ekstrim dan berbahaya. Contoh misalnya, pasangan kita ketika marah, dia memaki atau berkata kasar, atau mungkin memukul, merusak barang, dan semacamnya. Jadi, cara mengekspresikan emosi yang ekstrim dan berbahaya ini salah satu tanda bahaya bahwa kita sedang dalam hubungan yang tidak sehat. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perilaku posesif yang ditunjukkan dengan cemburu yang berlebihan. Jadi ada yang bilang ya kalau misalnya cemburu itu tanda cinta, tapi cemburu yang berlebihan yang tidak lagi sesuai konteksnya itu justru menunjukkan kita sedang dalam hubungan yang tidak sehat. Salah satu cirinya gini, misalnya pasangan kita cemburu terhadap teman-teman kita, atau kita nggak boleh ketemu teman-teman laki-laki, atau kita nggak boleh ketemu dengan saudara sepupu laki-laki karena dia cemburu. Nah, ini termasuk cemburu yang sudah berlebihan, karena pasangan seharusnya memberikan ruang untuk kita berteman dengan siapa saja, apalagi dengan sepupu atau saudara-saudara sendiri. Gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin masih terkait dengan tanda yang kedua tadi, bahwa salah satu ciri hubungan yang tidak sehat adalah pasangan mencoba untuk menjauhkan kita dari lingkungan sosial. Jadi misalnya kita nggak bisa ketemu sama teman-teman, kita nggak boleh ketemu sama teman yang cowok atau teman yang cewek, kita nggak boleh ketemu sama teman-teman yang dia tidak suka. Nah, pembatasan ini sebenarnya salah satu ciri bahwa hubungan kita sedang dalam keadaan yang tidak sehat. Banyak sekali kasus bahkan di hubungan yang tidak sehat, pasangan itu mencoba menjauhkan kita dari saudara, keluarga, sahabat, teman-teman, bahkan di lingkungan pekerjaan. Nah, ini nih salah satu ciri bahwa kita sedang ada di hubungan yang tidak sehat. Kemudian yang berikutnya adalah ketika pasangan kita tidak mendukung rencana atau pencapaian kita. Misalnya, kita punya target, oke, setelah lulus S1, kita kerja dulu setahun, 2 tahun, kemudian nanti akan lanjut S2. Nah, ketika kita akan lanjut S2, kita mencoba mendiskusikan ini dengan pasangan. Tapi ternyata dia tidak setuju dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Contoh, nanti kalau kamu S2, aku S1 aja, berarti aku lebih rendah dari kamu.
atau nanti pendidikanku lebih rendah daripada pendidikanmu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya eh, tidak baik, tidak sehat di dalam sebuah hubungan, karena pendidikan itu kita kan nggak lagi berlomba siapa yang lebih tinggi, siapa yang enggak. Pada akhirnya, pendidikan apapun yang kita miliki itu akan bermanfaat juga buat bareng-bareng. Atau misalnya ketika kita naik jabatan di kantor, terus kita sharing nih sama pasangan kita, "Ah, aku naik jabatan, jabatanku sekarang lebih tinggi di level tertentu misalnya." Dan pasangan merasa bahwa, oh, dengan level itu saya merasa tersinggung, atau misalnya saya merasa kamu lebih tinggi dari saya merasa eh, kamu tidak cocok di posisi itu karena kita jadinya jomplang dalam hubungan ini. Nah, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa pasangan kita tidak suportif dengan rencana maupun pencapaian kita. Kemudian yang berikutnya adalah tanda lain bahwa kita sedang ada dalam hubungan yang tidak sehat ketika pasangan kita berkata kasar, mengkritik berlebihan, atau bahkan membandingkan kita dengan orang lain. Hal-hal seperti ini biasanya dalam hubungan percintaan, apalagi kalau orang-orang yang misalnya masih berpacaran gitu ya, biasanya dianggap sebagai lelucon. Tapi sebenarnya ini bukan lelucon yang cukup baik untuk dipertahankan ya. Kayak misalnya, iya pacarku tuh terlalu kurus, atau iya pacarku itu misalnya terlalu gendut, atau misalnya dia mengkritik, aku nggak suka deh sama cara kamu pakai jilbab, atau aku nggak suka sama cara kamu berpakaian, padahal kamu nyaman dengan itu. Mungkin sekali, dua kali dia memberikan saran atau pendapat, oke. Tapi ketika itu mengkritik dan membuat kamu merasa tidak nyaman, sebenarnya itu salah satu tanda bahwa hubungan ini sedang tidak sehat. Apalagi kalau sampai membandingkan, misalnya, aku lebih suka ngelihat si X misalnya, dan dananya bagus dibandingkan kamu. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang tidak seharusnya diucapkan oleh pasangan kepada pasangan, oleh seseorang kepada pasangannya. Jadi, ada cara-cara untuk menyampaikan pendapat kepada pasangan kita. Contoh misalnya, kalau misalnya punya pasangan dan ternyata cara berpakaiannya misalnya kurang baik, bisa disampaikan, kayaknya kamu lebih cantik atau lebih bagus atau lebih enak dilihat kalau misalnya pakaiannya agak sedikit panjang deh gitu. Jadi cara penyampaiannya. Tapi ketika cara penyampaian ini terkesan membandingkan, mengkritik, atau bahkan mengarah pada kata-kata yang kasar, bahkan uh, kata-kata kasar ini mengarah pada keadaan fisik, itu menunjukkan bahwa pasangan memang uh, apa ya, tidak bersikap yang sewajarnya, yang seharusnya terhadap kita. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya muncul perilaku-perilaku menyalahkan atau membuat kita merasa bersalah. Contoh, dia misalnya telat bangun pagi, terus tiba-tiba gitu ya, ketika dia telat bangun pagi dia marah-marah dan misalnya menyalahkan, iya karena kamu semalam telepon aku dan bla 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 bla, iya karena kamu tadi nggak bangunin aku ya. Jadi ketika sesuatu terjadi dengan dirinya tapi yang disalahkan justru pasangannya, itu menunjukkan bahwa dia berusaha untuk membuat pasangannya merasa bersalah atas keadaan tidak nyaman yang dia alami. Atau misalnya, dia misalnya tidak bisa mencapai sesuatu gitu, tidak bisa mencapai nilai yang tinggi atau target tertentu dalam hidupnya. Kemudian yang disalahkan adalah kita, padahal sebenarnya itu adalah pekerjaannya, atau itu adalah kegiatannya, atau itu adalah kuliahnya. Nah, tapi yang disalahkan adalah pasangannya, misalnya, iya karena kamu tuh misalnya tidak suportif, tidak mendukung aku. Kamu misalnya tidak memberikan bantuan ketika aku lagi ngerjain tugas gitu. Jadi ketika dia gagal atau merasa tidak nyaman, yang disalahkan adalah pasangannya, bukan melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa pasangan kita sedang melakukan perilaku yang mengarahkan hubungan ini pada hubungan yang tidak sehat.
Kemudian ini yang paling sering terjadi biasanya, dan sebenarnya paling jelas bahwa hubungan ini tidak sehat, yaitu pengkhianatan atau berbohong atau berselingkuh. Nah, ini memang kejadiannya beda-beda, tapi sebenarnya tipikalnya sama, yaitu tidak jujur atau tidak terbuka, tidak menghormati pasangan gitu. Nah, perilaku tidak jujur ini sebenarnya sangat tidak sehat ketika ada dalam sebuah hubungan. Mungkin berawal dari bohong-bohong kecil, kemudian meningkat pada bohong-bohong yang semakin besar, pada akhirnya mungkin muncul perilaku perselingkuhan atau mungkin perilaku berbohong yang sebenarnya berbahaya untuk sebuah hubungan. Makanya di awal kita menyebutkan bahwa 3 hal penting dalam sebuah hubungan adalah rasa percaya, rasa saling menghormati, dan kasih sayang. Karena ketika ada rasa saling percaya dari 2 orang dalam sebuah hubungan, maka kita akan berusaha untuk mempercayai pasangan kita dan membangun rasa percaya di antara 2 orang ini. Sehingga bagaimana caranya kita juga menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh pasangan. Gitu ya. Dan yang terakhir, tanda lainnya bahwa kita sedang ada dalam hubungan yang tidak sehat adalah komunikasi itu berjalan satu arah. Jadi misalnya dia lebih aktif, aku maunya ke sini gitu. Jadi kita tidak punya suara dalam sebuah hubungan. Atau kalaupun berjalan 2 arah, cenderung menimbulkan konflik. Misalnya ketika kita berpendapat, dia selalu tidak setuju atau dia selalu menepis atau menyalahkan pendapat kita atau memaksa kita untuk harus sependapat dengan pendapatnya dia. Nah, komunikasi yang tidak berjalan 2 arah ini salah satu tanda bahwa kita sedang ada di dalam hubungan yang tidak sehat. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah tahu nih, hubungan kita ini sedang nggak sehat, apa sih yang bisa kita lakukan? Nggak tiba-tiba, ternyata hubungan aku nggak sehat nih, udah deh selesai. Nggak gitu ya, nggak tiba-tiba selesai. Jadi, perlu ada upaya untuk memperbaiki, karena kita perlu paham bahwa tidak ada hubungan yang benar-benar sempurna, tidak ada hubungan yang benar-benar semuanya baik, enggak. Karena 2 orang manusia yang ada dalam sebuah hubungan ini adalah 2 orang manusia yang punya kekurangan. Jadi dalam sebuah hubungan pasti ada kurang dan lebihnya. Tapi bagaimana kita dalam menjalani sebuah hubungan berusaha untuk bergerak atau memperbaiki diri, memperbaiki hubungan sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, cara-cara memperbaikinya seperti apa? Contoh misalnya, yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa hubungan ini sehat atau enggak sih. Apa sih sebenarnya hal-hal yang bermasalah dalam hubungan ini gitu. Misalnya, ternyata dari tanda-tanda yang tadi sudah kita bahas, salah satu yang muncul dalam hubungan saya adalah pasangan saya selalu mengkritik berlebih atau membandingkan saya dengan orang lain. Nah, itu tuh yang perlu kita sadarin bahwa apa sih sebenarnya poin yang membuat hubungan kita tuh dalam keadaan yang tidak sehat. Dan siapa yang melakukannya dan kenapa itu terjadi. Jadi gini, misalnya kita tadi mempelajari ya tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Terus, ternyata pasangan saya melakukan itu. Nggak otomatis kita langsung menyalahkan pasangan. Ketika itu terjadi, berarti sedikit ataupun banyak ada juga peran kita di situ. Apakah kita mengizinkan itu terus-menerus terjadi, atau mungkin kita berusaha untuk menerima dengan alasan cinta itu terjadi. Misalnya tadi contoh, pasangan selalu berkata kasar, atau pasangan selalu mengkritik kita. Ketika itu awal mula terjadi atau mulai terjadi dalam hubungan kita, apakah kita mengiyakan atau diam aja atau tidak merespon untuk bilang, saya nggak suka diomongin seperti itu. Jadi sedikit banyak pasti ada peran kedua orang ini. Karena hubungan itu adalah sesuatu komitmen yang dibangun oleh 2 orang. Nggak bisa hanya menyalahkan salah satu pihak aja.
Bukan berarti juga kita menyalahkan diri kita sendiri ya, enggak. Tapi tujuan saya menyampaikan ini supaya masuk ke poin kedua, bagaimana cara memperbaiki hubungan yang tidak sehat. Yaitu kedua orang dalam hubungan ini, dua-duanya ya, kedua orang dalam hubungan ini berusaha untuk memperbaiki hubungannya. Jadi nggak hanya satu orang yang bergerak untuk memperbaiki hubungan ini. Misalnya pasangan kita selalu berkata kasar, dia memperbaiki diri dengan mencoba untuk mulai berlatih kata-kata yang lebih halus, kata-kata yang mungkin tidak sampai mengkritik. Nah, kita sebagai pasangan juga memperbaiki hubungan ini dengan cara ketika dia mulai nih, misalnya kumat lah kalau katanya berkata-kata kasar, maka kita mencoba untuk mengingatkan, kamu kan sudah pernah janji untuk tidak berkata kasar. Coba deh kata-katanya diubah jadi lebih halus, atau lebih lembut, atau lebih enak didengar. Jadi kita juga berkontribusi memperbaiki hubungan ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesadaran diri untuk memperbaiki diri masing-masing. Jadi nggak cuma memperbaiki hubungan ini, tapi juga diri masing-masing diperbaiki. Oh, ternyata dalam hubungan yang tidak sehat ini, saya kurang untuk bisa mengkomunikasikan apa yang saya rasakan. Jadi saya perlu belajar untuk mengkomunikasikan apa yang saya rasakan. Gitu. Jadi nggak hanya memperbaiki hubungan, tapi juga memperbaiki diri masing-masing. Dan yang keempat adalah kita perlu belajar bahwa kesalahan itu wajar terjadi. Manusia itu wajar melakukan salah. Memang manusia itu tempatnya salah, nggak apa-apa. Tapi yang membedakan adalah apakah kita mampu untuk belajar dari kesalahan itu. Misalnya kita pernah berbohong ke pasangan. Nah, kita coba untuk belajar. Oke, ternyata bohong ke pasangan itu sekali berbohong tuh akan keterusan untuk menyembunyikan kebohongan-kebohongan yang kemarin. Oh, ternyata itu tidak baik. Nah, mulai sekarang aku akan memperbaiki diri. Bukan justru seperti ini, misalnya, ya udah deh aku juga kemarin udah bohong ke pasanganku. Ya udah deh diterusin aja, toh juga dia baik-baik aja. Nah, ini justru yang salah ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah hindari untuk membandingkan proses dalam hubungan kita dengan proses dengan hubungan orang lain. Jadi setiap hubungan itu pasti berbeda dengan hubungan yang dijalani oleh orang lain. Jangan sampai membandingkan, misalnya itu si X misalnya sama pacarnya selalu mesra, kata-katanya selalu lembut, mereka selalu saling dukung dan bla bla bla. Nah, jangan membandingkan itu dengan hubungan yang sedang kita jalani, karena kita tidak tahu konflik apa yang sebenarnya sedang dijalani oleh hubungan orang lain. Jadi fokus ke hubungan kita masing-masing ya. Nah, selanjutnya kalau memang poin-poin tadi ini sudah kita lakukan tapi ternyata tidak berdampak, atau mungkin sudah dilakukan selama beberapa waktu tapi ternyata tidak ada perubahan, maka saya menyarankan untuk melibatkan pihak netral atau mungkin bisa datang ke profesional seperti ke psikolog, konselor, atau apapun itu untuk meminta pendapat yang lebih objektif atau menjadi penengah, pihak ketiga yang netral untuk menjadi penengah dalam hubungan ini. Saya pengen mengingatkan bahwa untuk memperbaiki sebuah hubungan atau dalam menjalani sebuah hubungan dan kemudian kita pengen memperbaiki untuk jadi lebih baik, itu butuh waktu, kemudian butuh proses, butuh sabar, dan yang pasti butuh usaha terus-menerus. Karena selama kita menjalani hubungan dengan orang lain, selama itu juga kita perlu terus untuk menyadari apa ada yang salah atau enggak, ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah gimana kalau misalnya hubungan ini sudah susah untuk diperbaiki, dia tidak menyadari bahwa hubungan ini sebenarnya tidak sehat. Apa yang harus dilakukan? Ketika dua orang dalam hubungan ini, salah satunya atau kedua-duanya tidak menyadari bahwa hubungan ini tidak sehat dan kita merasa tidak nyaman, kita perlu untuk mengambil salah satu keputusan, memasukkan keputusan untuk berpisah ke dalam pilihan keputusan kita. Karena sekali lagi yang paling penting dalam sebuah hubungan adalah rasa aman. Maka ketika kita sudah merasa tidak aman dan kemudian tidak ada kesadaran untuk memperbaiki hubungan ini, maka
yang paling bisa kita lakukan mungkin adalah move on atau keluar dari hubungan ini, mengakhiri hubungan ini. Memang agak susah biasanya dengan tipikal hubungan yang tidak sehat, akan muncul konflik-konflik ketika kita akan berpisah gitu. Dia menyalahkan kita atau mengancam atau misalnya nanti akan melibatkan keluarga dan lain-lain. Tapi hal-hal ini mungkin bisa dicoba ketika kita merasa bahwa oke, kayaknya saya harus keluar nih dari hubungan ini sudah tidak sehat dan tidak ada kesadaran atau kemauan dari pasangan untuk memperbaiki. Hal yang pertama adalah fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita sudah tahu hubungan ini tidak sehat, kita juga perlu melihat apa sebenarnya hal-hal yang kurang tepat yang kita lakukan selama menjalani hubungan ini. Jadi jangan hanya berfokus ke dia salahnya apa, tapi juga fokus ke diri kita sendiri. Apa ya hal-hal yang kurang tepat yang sudah kita lakukan? Misalnya kita selalu mengiyakan omongannya, oh berarti ketika menjalani hubungan dengan orang lain, saya perlu belajar untuk bisa mengatakan tidak kalau saya memang tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk mengurangi waktu bersama. Jadi fokuskan diri pada kegiatan untuk diri kita sendiri. Atau misalnya kita ikut les sesuatu atau misalnya belajar online, ikut misalnya kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan untuk meluangkan lebih banyak waktu dengan diri kita sendiri dan mengurangi waktu dengan pasangan. Kemudian yang ketiga adalah cobalah untuk bertukar pikiran atau ngobrol atau misalnya tanya pendapat dengan orang-orang yang menurut kita objektif, netral, dan bisa kita percaya. Tanya gitu. Seandainya, nggak harus cerita kalau itu masalah kita ya, tapi misalnya, seandainya ada pasangan nih, si X sama si Y misalnya, punya hubungan, terus hubungannya bla 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 bla, menurut kamu gimana gitu. Jadi, minta pendapat dari orang-orang yang kita percaya, sehingga kita bisa melihat permasalahan ini dari perspektif yang berbeda. Apa karena aku dalam tingkat kejenuhan sehingga aku pengen pisah, atau memang hubungan ini memang sudah benar-benar tidak sehat. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita tahu bahwa hubungan ini tidak sehat dan tidak bisa diperbaiki atau sangat sulit untuk diperbaiki, jangan jangan terfokus untuk menyesali bahwa hubungan ini sudah tidak bisa diperbaiki, tapi cobalah untuk melakukan hal menyenangkan untuk diri kita sendiri. Jadi tujuannya adalah tidak membuat kita berlarut-larut dalam hubungan yang tidak sehat. Karena pasti ketika kita berpisah dengan pasangan, mau ini hubungan sehat ataupun nggak sehat, pasti ada rasa sedih, pasti ada rasa kehilangan. Gitu. Sehat ataupun tidak sehat ketika berpisah, pasti ada rasa kehilangan. Nah, untuk itu, maka cobalah untuk melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan diri sendiri. Atau hal-hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Contoh, olahraga, ikut meditasi, mencoba untuk nyatet webinar-webinar atau kelas-kelas online yang kira-kira bermanfaat untuk kita nambah skill kita. Atau misalnya bisa belajar bahasa isyarat, atau bisa belajar bahasa-bahasa yang lain. Jadi, mencoba mencari kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sehingga kita tidak berlarut-larut dalam keadaan yang tidak menyenangkan tadi. Nah, kemudian kita juga nggak bisa ya, misalnya menggantungkan pasangan kita mentang-mentang ini hubungan yang tidak sehat, terus kita menggantungkan pasangan kita berlama-lama seperti itu juga nggak baik. Jadi, ketika kita sudah paham, sudah sadar bahwa memang hubungan ini tidak sehat, kita sudah komunikasikan ke dia dan dia ternyata tidak menyadari dan tidak mau untuk memperbaiki diri, dan kita juga sudah cukup tenang, ingat kita harus dalam keadaan yang cukup tenang untuk membicarakan sesuatu dengan pasangan kita, maka kita perlu untuk melakukan obrolan yang mungkin serius, tapi jangan serius-serius banget juga ya. Maksudnya serius tapi ringan gitu. Jangan yang duduk berdua gitu. Oke, saya mau bicara sama kamu, kamu harus mendengarkan. Nggak gitu. Tapi serius tapi ringan. Komunikasikan tentang perasaan dan pemikiran kita terhadap hubungan ini. Dan kenapa kamu pengen berpisah. Atau kenapa kamu ingin keluar dari hubungan ini. Kalau misalnya dia meminta waktu untuk memperbaiki diri, maka
tanyakan bagaimana keseriusannya, apa yang akan dia lakukan. Kamu juga sampaikan apa aja sih yang harus dilakukan ketika kita pengen memperbaiki diri, memperbaiki hubungan ini juga. Nah, jadi komunikasikan perasaan dan pemikiran kamu. Kemudian yang terakhir, kalau memang hubungan ini sudah tidak bisa diperjuangkan atau memang kamu harus move on dan keluar dari hubungan ini, maka ketika kamu memutuskan untuk keluar atau move on atau putus atau berpisah, maka yang perlu kamu lakukan adalah paham dan yakin dengan keputusan kamu. Jangan sampai setelah kita bilang bahwa kita mau pisah, besoknya kita yang nyariin dia. Jadi kan, ini orang masih nyariin aku kok gitu. Jadi ketika memutuskan sesuatu, kita harus paham dan yakin dengan keputusan yang kita buat. Jangan sampai kita justru yang pelin-pelan dengan keputusan itu. Gitu teman-teman. Semoga teman-teman yang sekarang sedang ada dalam hubungan yang mungkin tidak sehat bisa bergerak untuk semakin menyadari keadaan hubungan ini dan memperbaiki. Berharapnya sih bisa sampai memperbaiki ya. Tapi kalau memang hubungan yang sudah dijalani ini ternyata membuat kita merasa tidak aman, kamu punya hak untuk merasa aman. Sehingga pilihan untuk berpisah itu tetap ada. Nah, sekarang kita masih ada sekitar 5 menit waktunya. Kita mau lihat pertanyaan, barangkali ada yang bertanya, atau mungkin teman-teman uh, sudah paham. Ada pertanyaan bukan pertanyaan, ada pernyataan dari Diki, teman tuli kita di Jogja. Boleh saya mau tanya lewat video. Oh, mau video, tidak pakai chat. Wah, kayaknya belum bisa. Kita terimanya via chat aja ya. Nggak apa-apa kalau misalnya belum ada pertanyaan. Semoga penyampaian hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil poin-poin pentingnya dan bisa diaplikasikan ke dalam hubungan yang sedang teman-teman jalani. Tetap jaga kesehatan teman-teman, kita sedang dalam keadaan pandemi saat ini. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai ketemu di keadaan yang lebih baik. Teman-teman yang misalnya mau lihat lagi video-video yang sudah kita simpan, bisa lihat di IGTV-nya Animo Psikologi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih ya Han. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam, makasih banyak.